Dan sampai dengan kemarin sebanyak 24 orang masih menjalani perawatan di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung bersama dengan jurnalis MGN Arbida Dono Sumito dari RSUD Sayang. Arbida, selamat pagi. Bisa kami konfirmasi hingga pagi ini berapa jumlah pasien yang masih dirawat di RSUD Sayang? Selamat pagi Marvin, saat ini terdengar suara ambulans sedang mengantarkan kurang lebih, saya masih belum mengetahui ini mengantarkan korban selamat ataupun korban jenazah. Sehingga baik Marvin, pagi hari ini memang kondisi dari Rumah Sakit Umum Daerah terpantau sangat padat dikarenakan ruang IGD yang tadinya, maksud saya dikarenakan pasien yang tadinya dirawat di ruang instalasi gawat darurat, namun saat ini telah dipindahkan di tenda darurat dikarenakan tadi pagi terjadi 15 kali gempa susulan, dan di jam 2 pagi akhirnya pasien yang berada di ruang instalasi gawat darurat ini dipindahkan ke tenda darurat J di belakang saya ini. Yang sebelumnya tenda ini merupakan tenda observasi bagi pasien trauma, begitu. Dan saat ini juga memang aktivitas sangat padat dari tenaga medis, kemudian dari orang tua korban maupun korban juga banyak sekali yang dipindahkan, dan juga dari keluarga korban banyak sekali yang berlalu lalang di tempat ini. Dan untuk informasi terkait data terbaru yang saya dapatkan terkait dengan korban luka di RSUD Sayang ini per pukul 8.27 adalah korban kumulatif dari hari Senin sampai dengan hari ini berjumlah 811 pasien, itu dengan rincian korban yang sedang dirawat ada 28 pasien, kemudian korban dengan luka berat sebanyak 317 pasien, dan saat ini juga korban berat tersebut sudah dirujuk ke beberapa rumah sakit rujukan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin yang ada di Bandung dan juga Rumah Sakit Samsudin yang ada di Sukabumi. Sedangkan korban dengan luka ringan dan sedang berjumlah 494 pasien. Lalu untuk korban meninggal dunia seperti yang diinformasikan oleh tim DVI kemarin berjumlah 124 pasien dengan rincian dewasa 64 pasien, maksud saya 124 orang yang meninggal dunia dengan rincian 64 dewasa meninggal dunia. Kemudian 59 anak meninggal dunia, dan saat ini Marvin, saya sedang bersama dengan orang tua dari salah satu anak korban gempa yang sudah dilarikan di instalasi gawat darurat. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bapak, boleh dijelaskan bagaimana cerita adik Natsla ya Pak ya, yang saat ini pagi tadi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini? Pertamanya dari malam anak saya kena demam, ada di posko. Ya mungkin karena juga trauma juga, atau ya gak layak di poskonya, dan terkena demam dari semalam, dan kemudian di pagi harinya langsung dibawa ke rumah sakit sini Sayang, dan sekarang lagi dirawat. Baik, kemudian apa yang dirasakan dan juga dikeluhkan oleh adik Natsla hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit, Bapak? Kayaknya trauma dari gempa tersebut dari hari Senin yang kemarin itu. Baik, sebelum menuju ke RSUD Sayang ini, apakah Bapak dari posko pengungsian atau bagaimana Bapak? Dari posko pengungsian, ya. Kemudian berarti Natsla ini bisa dikatakan shock begitu, lalu kemudian mulai sakitnya dari kapan begitu Pak? Ya kayaknya dari itu shock dulu, kemudian ya demam gitu. Ya gitu. Kemudian setelah itu ketika mengetahui Natsla mengalami sakit langsung dilarikan ke RSUD Sayang ya Pak. Kemudian per pagi ini bagaimana penanganan dari rumah sakit Pak? Penanganan dari rumah sakit langsung dibawa, alhamdulillah ditangani. Kemudian sekarang lalu dibawa ke penginapan yang untuk selanjutnya dirawat. Dan dari penanganan yang sakitnya aja ya, dari rawat dari pengarap.
Untuk keluarga Bapak sendiri itu bagaimana Pak kemarin kronologi penyelamatan dirinya waktu gempa Cianjur kemarin? Dari keluarga penyelamatan diri dari rumah, begitu terjadinya gempa langsung keluar dari rumah gitu kan, udah ada getaran bumi langsung ambles sih rumahnya gitu ya. Kemudian kondisi rumah saat ini bagaimana Pak? Apakah aman? Apakah masih bisa ditempati begitu? Kayaknya tidak layak huni karena rumah tersebut ambruk gitu kan, sebagian depannya, yang sebagiannya retak, kayak nggak layak huni lah gitu, rumahnya nggak layak huni semuanya. Oke, ini tadi mendapat informasi Natsla dari sebelum menuju ke ruang lanjutan, ruang perawatan. Ini tadi sebelumnya masuk di ruang IGD terlebih dahulu ya Pak ya? Ya. Oke, dan saat ini Natsla dipindahkan kemana Pak? Ke penginapan, rawat inap. Kan tadi dari IGD langsung dari penanganan IGD langsung katanya dibawa ke ruang inap. Ya dari pihak rumah sakit katanya gitu, harus diinapkan dulu. Ya. Nah, yang terakhir Bapak, harapan dari Bapak setelah gempa Cianjur ini apa Pak? Harapan dari saya mudah-mudahan dari yang ada gempa di orang-orang yang di sana di posko, mudah-mudahan ada yang relawan yang datang karena membutuhkan semua dari antisipasi semuanya relawan untuk datang, pertamanya dari kesehatan, pangan gitu ya dari pangan. Baik, terima kasih Pak Dadang untuk informasinya. Semoga Natsla segera pulih dan juga keluarga selalu dikuatkan begitu. Terima kasih Bapak. Marvin, itulah tadi wawancara saya dengan Pak Dadang. Memang hari ini saya memantau, tim Metro TV memantau dari tenda darurat di belakang saya ini terdapat kurang lebih 3 korban anak kecil, korban anak yang selamat dari gempa dan juga sedang dirawat di sini karena mengalami kejang, demam, dan juga tadi saya melihat satu dari antara 3 anak tersebut adalah seorang bayi berusia 45 hari yang menderita asma dikarenakan menghirup debu-debu dari rumah yang runtuh begitu. Dan tadi pagi sekitar jam 1 waktu Indonesia Barat dan juga jam 3 pagi ini terjadi gempa susulan sebesar 4,1 magnitudo dan juga 3,4 magnitudo yang menyebabkan akhirnya pasien yang ada di ruang instalasi gawat darurat ini dipindahkan ke tenda darurat di belakang saya. Dan juga menurut pihak Rumah Sakit Umum Daerah ini setelah adanya kejadian gempa susulan tadi pagi ini segera akan mengevaluasi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini dan juga Armida, akan mengecek kembali. saya akan tanyakan pertanyaan terkait dengan bocah bernama Aska yang dirawat di sana yang tertimbun selama 3 hari. Apakah Anda sudah mendapatkan konfirmasi bagaimana perkembangan kesehatan ataupun perawatan dari Aska di sana? Baik, untuk korban anak selamat Aska Maulana ini telah kembali dipulangkan ke rumah saudaranya di daerah Bandung Barat sejak sore lalu. Marvin, sekitar pukul 3 sore sudah dipulangkan setelah mendapatkan atau mengambil hasil ronsen dari Aska sendiri begitu. Dan memang kemarin Aska sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah ini sejak hari Rabu setelah ditemukan pada jam 11 siang di Kampung Rawat Cina dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah dan dirawat sekitar kurang lebih 1 hari hingga kemarin sore sudah boleh dinyatakan pulang oleh dokter dan dibawa pulang ke rumah saudaranya di Bandung Barat. Begitu Marvin. Satu lagi, tadi kita bersama-sama melihat kedatangan satu ambulans. Apakah tadi Anda sempat melihat yang diturunkan dari ambulans itu merupakan pasien yang akan segera dirawat atau jenazah? Baik, untuk ambulans tadi yang saya lihat, saya kurang tahu informasi detailnya apakah itu merupakan korban jenazah ataupun itu adalah korban dari gempa karena belum ada informasi yang pasti dari petugas ambulans yang mengantarkan tersebut. Marvin.